Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alivia, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2C, akan menjelaskan video pembelajaran tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Materi yang pertama yaitu hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk landasan pemikiran suatu kelompok atau masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Secara umum, ada beberapa jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi yang sering dijumpai yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme menganut prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan demokrasi representatif. Liberalisme menekankan perlunya pembatasan kekuasaan pemerintahan untuk melindungi kebebasan individu. Yang kedua yaitu konservatisme. Konservatisme menekankan pentingnya tradisi, otoritas, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Konservatisme cenderung menentang perubahan drastis dan memperjuangkan keberlangsungan nilai-nilai klasik. Yang ketiga yaitu sosialisme. Sosialisme memperjuangkan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi, distribusi yang lebih merata, dan pengurangan ketimpangan sosial. Sosialisme mengkritisi kapitalisme dan menekankan peran negara dalam mempengaruhi ekonomi. Yang keempat yaitu kapitalisme. Kapitalisme berfokus pada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi, pasar bebas, persaingan sebagai motor ekonomi, dan pengusaha sebagai agen utama pembangunan ekonomi. Yang kelima yaitu komunisme. Komunisme merupakan bentuk ekstrim dari sosialisme yang menekankan kepemilikan bersama atas semua aset dan kelas sosial yang sama untuk semua. Komunisme menginginkan penghapusan kelas sosial dan negara sebagai institusi. Yang keenam yaitu fasisme. Fasisme menganut paham otoriter yang menekankan nasionalisme, kekuatan negara, dan pengadilan pemerintah yang kuat atas masyarakat. Fasisme seringkali menekankan supremasi ras atau etnis tertentu. Yang ketujuh yaitu anarkisme. Anarkisme menginginkan penghapusan negara dan institusi otoriter lainnya serta mendorong kebebasan mutlak individu dengan sistem sosial yang didasarkan pada kesepakatan sukarela dan kooperatif. Materi yang kedua yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, pembentukan identitas negara. Ideologi membantu membentuk identitas suatu negara dengan menetapkan nilai-nilai, simbol, dan cerita-cerita bersama yang menghubungkan warga negara dengan sejarah budaya dan masa depannya. Kedua yaitu pengaturan sistem politik. Ideologi mempengaruhi struktur dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik suatu negara seperti pemilihan umum, pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi. Ideologi juga mempengaruhi arah kebijakan ekonomi suatu negara. Misalnya, apakah lebih condong ke arah kapitalisme, sosialisme, atau sistem campuran. Yang keempat yaitu pendidikan dan budaya. Ideologi juga turut membentuk kurikulum pendidikan dan kebijakan budaya, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan pada generasi muda dan dukungan terhadap seni, sastra, dan warisan budaya. Yang kelima yaitu pola pikir dan sikap sosial. Ideologi dapat membentuk pola pikir masyarakat serta sikap sosial terhadap isu-isu tertentu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lainnya. Materi yang ketiga yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki urgensi atau pentingnya bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek-aspek yaitu yang pertama adalah sebagai dasar negara. Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang
harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu sebagai pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu sebagai jati diri bangsa. Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Pancasila juga menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat yaitu sebagai perekat bangsa. Pancasila memiliki urgensi untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga menjadi penangkal terhadap ancaman disintegrasi, radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan ideologi keagamaan. Pancasila dengan liberalisme, Pancasila menekankan pada nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Liberalisme di sisi lain menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas. Hal ini berbeda dengan Pancasila yang lebih menekankan pada keselarasan sosial dan keadilan. Yang kedua yaitu Pancasila dengan komunisme. Seperti yang pertama tadi, Pancasila menegaskan nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Komunisme pada dasarnya menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Ini bertentangan dengan Pancasila yang mempertahankan konsep ketuhanan dan persatuan Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila dengan sekulerisme. Pancasila mencakup nilai-nilai agama seperti ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga memberikan ruang bagi pluralitas agama dan keyakinan. Sekulerisme menekankan pemisahan agama dari urusan negara. Pancasila menunjukkan komitmen pada prinsip ini dengan menjamin kebebasan beragama, tetapi tetap memasukkan aspek spiritual dalam kerangka ideologinya. Yang keempat yaitu Pancasila dengan ideologi keagamaan. Pancasila mengakui keberagaman agama dan keyakinan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menegaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi keagamaan seperti Islamisme atau fundamentalisme agama lainnya cenderung menekankan pada dominasi agama tertentu dalam ranah politik dan sosial. Pancasila sementara mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat, juga menjamin kebebasan beragama dan menjaga prinsip negara yang beragama, namun tidak didasarkan pada suatu agama tertentu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.